semuanya, it's Kiki and welcome back to my channel. Nah, sebelumnya barengan sama mantan aku yang sekarang udah jadi suami aku, alhamdulillah, kita sempat bikin video tutorial gimana cara membuat CV untuk para fresh graduate yang sedang mencari kerja atau mencari beasiswa. Kalian bisa cek videonya kalau belum nonton di sini. Nah, abis bikin video itu, nggak lama aku sadar bahwa ternyata part-timer, freelancer, dan entrepreneur juga perlu tahu gimana sih membuat CV sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Nah, sebenarnya ada kebutuhan apa nih Kak? Kenapa kita harus bikin CV juga? Nah, jadi gini, kalau di pengalaman aku, pertama, CV akan membantu kalian untuk bisa mendapatkan proyek-proyek kerjaan, terutama kalau misalnya kalian adalah part-timer atau freelancer pemula. Pastinya yang harus kalian lakukan adalah antara kalian ngelamar kerjaan di job market yang mudah available, lowongan-lowongan yang ada, atau kalian harus jemput bola dengan nge-DM atau nge-email calon potential klien kalian. Yang kedua, untuk dapetin calon partner, calon customer, atau bahkan calon investor, khususnya untuk kalian para entrepreneur pemula. Ya siapa sih ya yang nggak butuh gitu ya support dari pihak lain. Nah, di sini kalian juga sebelum meminta pertolongan, kalian harus bisa showcase dulu kira-kira apa sih yang pernah kalian lakukan di masa lalu. Dan salah satu cara untuk mendisplay prestasi kalian itu semua adalah lewat CV yang kalian attach, misalnya ketika kalian lagi business matchmaking atau lagi business pitching. Yang ketiga, yang paling simple sebenarnya adalah untuk mendapatkan atensi atau perhatian dari audiens kalian ketika kalian let's say lagi ngisi webinar gitu. Ini CV itu semacam part of your personal branding lah. Dari sini aja banyak banget ya kelihatan manfaat dari bikin CV. So kalau misalnya kalian tertarik, aku akan kasih tips and tutorialnya berdasarkan pengalaman aku pribadi sebagai orang non kantoran ini. Kalau misalnya tertarik, langsung aja stay tune. Tips yang pertama, keep your CV short and sweet. Kalian penasaran nggak sih sebenarnya sepadat apakah persaingan antar freelancer atau juga part-timer? Nah, aku sempat cari data dari Badan Pusat Statistik atau BPS. Per tahun 2020 kemarin, ternyata jumlah pekerja lepas itu ada 33,34 juta orang loh, atau meningkat sekitar 26% dari tahun sebelumnya di 2019. Jadi sepadat itu, dan mungkin kalian harus mencari cara nih, gimana caranya bisa stands out the crowd. Apakah dengan menaruh semua portfolio dan prestasi mulai dari SD, SMA, SMP, kuliah, semua kita taruh dalam CV sampai berlembar-lembar? Jawabannya enggak guys, enggak usah kayak gitu. Sayangnya nih, pas aku kemarin sempet sortir beberapa CV yang masuk ke lowongan kerja yang aku lagi buka untuk bisnis aku, masih banyak ternyata teman-teman yang nggak tahu kalau misalnya CV yang baik itu ya nggak harus panjang-panjang banget gitu. Justru ya, kalau misalnya kalian bisa keep it short and sweet and concise but complete, itu yang justru bisa membuat kalian lebih stands out the crowd. Dan ini juga akan sangat membantu untuk kita-kita, para orang-orang yang ngeseleksi CV-CV kalian, untuk bisa memilah dan memilih nih kira-kira mana ya CV yang bisa nih untuk maju ke proses berikutnya. Jadi keep in mind ya, kalau misalnya freelancer atau part-timer itu idealnya adalah 1 lembar saja cukup. Tips yang kedua kalau dari aku adalah customize your CV to fit the job you want. Nah, ini ada hubungannya sama poin sebelumnya. Kalau misalnya terlalu pendek, emang apakah yang harus dimasukin gitu kan pertanyaan kalian? Jawabannya simpel sebenarnya. Coba masukin aja kelebihan, pengalaman, atau highlight yang memang relevan sama loker yang kalian lagi mau apply. Contoh, kalian lagi mau apply sebagai social media specialist gitu, ya berarti masukkanlah kelebihan kalian, pengalaman kalian, portfolio kalian, skill kalian, semua yang berkaitan dengan job tersebut. Nah, ini sedikit pro tip dari aku. Kalian kan biasanya akan ngelihat lowongan kerja itu ada section yang namanya requirements atau spesifikasi pekerjaan, butuhnya itu orang seperti apa. Nah, kalian bisa masukkan tuh ya, ambil keyword-keyword yang ada di poster lokernya tersebut, kalian masukkan ke dalam CV kalian. Kalian adaptasi gitu. Misalnya nih, tertulis di lowongannya, kami sedang mencari orang yang punya kreativitas untuk bisa membuat ide konten secara rutin setiap periode. Nah, kata keyword kreatif, kata keyword ide konten, itu kalian masukkan juga ke dalam deskripsi CV kalian. Sedangkan nih, kalau misalnya kalian bukan freelancer, kalian entrepreneur nih, terus habis itu kalian mau masukkan CV kalian untuk dokumen pelengkap ke calon investor, let's say, kalian coba lakukan riset juga. Kira-kira
venture capital company atau investor kalian ini backgroundnya seperti apa sih, visi misinya apa sih. Nah dari situ kalian coba adaptasi tuh value-nya. Misalnya mereka suka invest ke perusahaan-perusahaan yang sustainability movement gitu. Nah kalian masukkan tuh ya keyword-keyword sustainability, environment, dan lain-lain yang berkaitan ke dalam CV kalian. Intinya highlight hal-hal yang dianggap penting sama calon employer kalian atau calon investor kalian. Oke, tips yang ketiga ini sebenarnya sempat aku mention juga di tips tentang membuat CV yang sebelumnya, yakni adalah coba quantify your achievements. Ya, kalian kan punya prestasi itu kan banyak ya pasti. Kalian coba kuantifikasi, jadikan angka, jadikan itu terukur. Dan tips ini tuh berlaku untuk segala macam CV ya, entah CV-nya entrepreneur, CV-nya freelancer, CV-nya part-timer, itu berlaku untuk prinsip harus mencoba kuantifikasi. Jadi contohnya gini, misalnya kalian mau bilang kalian ini punya skill untuk ngedesain homepage website. Daripada kalian cuman bilang kayak begitu, mending kalian ganti dengan cara kami pernah ngeredesain homepage yang kemudian dengan redesign ini bisa meningkatkan jumlah orang yang sign up sebesar 25% peningkatannya. Itu kan kalau ada angka-angka seperti itu kan orang juga melihat reliability kita sebagai seorang individu ini juga lebih gampang, nggak subjektif tapi semuanya lebih objektif. Ini aku kasih lagi ya, sedikit pro tip dari aku. Kuantifikasi sendiri itu bisa berdasarkan sangat banyak kriteria. Kalau bisa bikin berdasarkan perubahannya, persentasenya, entah pertumbuhan atau pengurangan. Atau misalnya berdasarkan waktu, entah bulan, per tahun, per periode semester, dan lain-lain. Tapi jangan sampai overclaim juga ya. Kalau bisa, walaupun clickbait, nggak apa-apa, tapi emang itu nyata adanya. Karena akan di double check juga sih pas kalian misalnya nanti lolos interview atau step selanjutnya itu juga bakal dicek. Oke, nah selanjutnya mungkin kalian bertanya-tanya apa ya kak detail teknis poin-poin yang harus dimasukkan ke dalam CV kalian, what to be included in your CV. Nah untuk nunjukinnya, mending aku langsung pakai aja nih sekalian praktek, pakai template dokumen dari CV Maker online sih, namanya Cake Resume. Nah ini aku langsung coba sign in aja, tapi kalau misalnya kalian masih belum punya akunnya, kalian bisa langsung sign up aja akun baru di Cake Resume for free dengan pakai link yang aku taruh di description box di bawah, jadi kalian lebih gampang untuk mulainya. Nah kalau misalnya udah, kalian bisa mulai untuk bikin CV itu dari template kosongan aja kayak lembar putih, atau kalian bisa manfaatkan template yang ada sangat banyak sekali di Cake Resume. Bahkan ada template-template yang ATS friendly khususnya untuk kalian yang mau ngelamar pekerjaan, bukan ngelamar cewek ya, tapi ngelamar pekerjaan entah sebagai freelancer, part-timer atau juga full-timers. Kalian bisa pakai template-template yang ada di Cake Resume. Nah ini let's say aku pilih salah satu template ini aja ya, menurut aku agak cocok nih untuk kebutuhan aku. Nah sekarang kita akan masukkan data-data penting yang harus dimasukkan ke CV sebagai freelancer dan entrepreneur. Masukkan data diri kayak email, nomor telepon, nama pasti, foto bila perlu. Nah selanjutnya, part yang paling menarik adalah memasukkan pengalaman kerja dan portfolio. Dan untuk komponen-komponen ini sendiri, kalian tinggal drag and drop aja sesuai dengan kebutuhan. Positioningnya juga bisa kalian atur. Silahkan juga kalian bisa manfaatkan nih untuk fitur tambahan elemen multimedia. Misalnya kalian mau nambahkan misalnya link YouTube atau foto desain kalian, itu bisa silahkan kalian masukkan di sini. Nah, selanjutnya untuk riwayat pendidikan sendiri. Nah, di sini kalian boleh masukkan riwayat pendidikan kalian. Kira-kira nggak usah jauh-jauh lah, nggak usah sampai TK gitu. Mungkin kuliah terakhir di mana sama SMA terakhir di mana juga udah cukup. Terus setelah riwayat pendidikan selesai, nah mungkin skill dan keterampilan ya. Ini juga harus dimasukkan. Itu data-data penting yang wajib menurut aku per minimal yang harus kalian masukin di situ. Kalau misalnya udah, kalian silahkan desain si CV-nya ini sesuai dengan kebutuhan. Habis itu kalau misalnya udah, kalian tinggal ya download CV-nya di Cake Resume ini as PDF, itu bisa. Atau kalian juga bisa share CV kalian sebagai link ke siapapun orang yang membutuhkan lewat Cake Resume juga. Jadi super duper fleksibel ya. Jadi tunggu apa lagi? Kalau misalnya kalian abis dari nonton video ini pengen langsung praktek bikin CV pakai tips-tips yang aku share, kalian bisa langsung download di Cake Resume, linknya udah ada di description box di bawah. Oke, tips terakhir dari aku adalah be proactive. Walaupun kalian misalnya udah submit CV nih, kalian juga harus tetap follow up. Atau misalnya kalian belum ada nih lowongan yang ada di market yang cocok sama kalian, kalian jangan nunggu, instead kalian coba jemput bola, kalian DM dan email calon klien kalian. Sambil menunggu, sambil apply, kalian kembangkan juga jejaring dan network kalian. Karena pada dasarnya
kerjaan-kerjaan kayak kita ini ya, entrepreneur, freelancer, part-timer itu biasanya sangat ditentukan juga sama networking juga. Semakin luas pengalaman kamu dan networking kamu, semakin banyak lah pintu-pintu rezeki yang bisa kalian buka. Jadi kalian juga harus proaktif, tidak boleh pasif diam aja di depan laptop. Itu juga nggak tentu menentukan kalian akan lebih sukses. Dan ini juga akan membantu sih orang-orang yang mencari kerja, karena mereka nggak perlu beriklan, nggak perlu ngabisin waktu. Mereka bisa tinggal reach out WA kalian aja, kerjaan mereka beres gitu sama kalian. Nah itu akan jadi win-win solution juga sih buat semua pihak. So be proaktif guys, jangan malu-malu. Oke, nah sekian ya tips-tips untuk membuat CV dari aku. Semoga membantu untuk kalian yang lagi mau bikin CV, terutama untuk para pekerjaan non kantoran kayak aku. Semoga sukses untuk mencari proyek-proyeknya atau mencari apapun yang sedang kalian butuhkan sekarang. Share video ini ke teman-teman kalian yang merasa kayaknya membutuhkan. Jangan lupa like juga dan komen juga kalau kalian ada ide-ide konten-konten apa yang mau kalian suggest ke aku, atau masih ada pertanyaan soal per-CV-an duniawi ini, kalian bisa langsung cek aja di bawah. Oke? Sarang ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu guys di video selanjutnya. Bye!